Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lamperduk bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa tertarik dan terhibur dengan ceritanya, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat kami butuhkan. Karena ini adalah segmen cerita pendek, jadi tidak perlu lagi banyak berbasa-basi. Cerita horor, kita mulai. Nah, buat kalian semua yang pernah membeli pakaian bekas, nah kali ini ada cerita yang sangat menarik tentang cerita horor di mana itu berkaitan dengan pakaian bekas. Jadi awal mulanya Tony ini diajak oleh teman-temannya untuk pergi ke salah satu kios yang menjual pakaian-pakaian bekas. Jadi kios ini seperti yang kalian ketahui lah, ada jual seperti celana bekas, baju seperti kaos, kemeja, bahkan ada juga pakaian dalam. Jadi Tony ini diajak oleh kedua temannya, sebut saja nama temannya ini adalah Randy dan Akbar. Randy dan Akbar ini memang sering kali membeli pakaian-pakaian bekas untuk ia bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan Tony ini adalah salah satu karyawan di salah satu perusahaan. Dan ini adalah pertama kalinya ia membeli pakaian bekas. Karena selama ini Tony membeli pakaiannya itu di distro ataupun di situs-situs online. Dan singkat ceritanya, kini mereka bertiga sudah sampailah di kios itu. Dan kedua teman Tony ini mencarilah pakaian-pakaian yang sedang mereka cari. Dan Tony hanya terkesima melihat ke sekeliling kios itu. Karena memang ini baru pertama kalinya ia mencari-cari apalah yang kira-kiranya menarik pandangannya. Sedikit banyak Tony ini mengertilah tentang brand-brand tertentu. Jadi saat itu ia melihat ada salah satu brand di mana pakaian ini masih sangat terlihat layak, yaitu kemeja berwarna merah. Karena kemeja ini digantung di atas, jadi ia pun memanggil si pemilik kios itu untuk mengambil kemeja itu. Setelah diambil oleh mamang itu, ia pun melihat ke sekeliling pakaian itu, apa ada yang robek atau noda. Namun mungkin ia tidak jeli, jadi ia pun merasa wah ini masih sangat layak, pikir Tony. Dan ia pun bertanya tentang harga kemeja ini. Ternyata harga kemeja itu sangat murah, hanya dibanderol Rp35.000. Tony pun bahkan tidak mau menawar. Ia pun langsung menyuruh mamang itu untuk membungkusnya. Dan ia pun langsung membayar pakaian itu. Dan beberapa waktu kemudian ternyata kedua temannya pun juga banyak membeli pakaian. Dan hampir totalnya itu per satu orang Rp150.000, dan itu sekantong plastik penuh. Sedangkan Tony hanya membeli kemeja yang berwarna merah itu. Singkat cerita, kini mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Tony pun juga sudah sampai di rumahnya. Ia pun langsung meletakkan pakaian itu ke dalam mesin cuci, dan ia pun menggabungkan juga dengan pakaian-pakaian kotornya. Ia tinggallah mesin cuci itu. Ia pun mandi lalu makan. Dan selesai sudah mesin cuci itu mencuci semua pakaiannya. Ia pun langsung menjemur pakaiannya itu di belakang rumah. Setelah selesai ia menjemur pakaiannya itu, ia pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Menjelang ia tidur, ia pun bermain handphonenya. Namun tiba-tiba entah kenapa ia merasa seperti seluruh ruangan itu atmosfernya sangat aneh kala itu. Padahal selama ini suasana kamarnya itu sangat sejuk. Karena apa? Tony itu di kamarnya ada AC. Ia pun melihat ke AC-nya dan ternyata masih sama seperti biasanya, yaitu 21 derajat. Karena ia merasa sangat berkeringat, ia pun menurunkan suhu dari AC-nya itu sampai ke 16 derajat. Lalu ia kembali bermain handphonenya. Namun semakin lama semakin berkeringat. Ia mulai panik. Apa ini? Apa di luar akan hujan? Atau cuaca semakin parah? Dan tidak sampai di situ, tiba-tiba lampu atau listrik di rumahnya itu mati.
Dan ia pun mulai kesal. Karena apa? Sudah berkeringat, listrik pun mati, dan handphonenya pun juga tiba-tiba hilang sinyal. Karena providernya ini provider yang murahan. Ia menghidupkanlah senter dari handphonenya untuk mencari lampu darurat yang ia letakkan di bawah lemari tempat tidurnya. Namun ketika ia menghidupkan senter handphonenya, ia melihat seperti ada bayangan. Bayangan itu bayangan hitam. Dan ketika ia senterkan ke bayangan itu tidak hilang. Ia berpikir mungkin saja itu bayangannya. Namun ketika ia senter, bayangan hitam itu tetap sama hitamnya. Lalu bayangan itu pun bergerak tidak sama dengan ia gerakan tubuhnya. Perlahan-lahan bayangan hitam itu memutarkan tubuhnya dan memperlihatkan matanya yang berwarna merah. Dan Tony mulai sedikit merasa ketakutan. Ia belum bisa mencerna apa itu yang ada di depannya. Namun perlahan-lahan semakin jelas. Ternyata bayangan hitam itu memiliki kepala. Kepalanya itu pun memiliki wajah yang sangat seram. Dan ketika Tony mulai mengerti bahwa yang di depannya itu adalah makhluk halus, ia pun langsung segera keluar dari kamarnya. Tanpa pikir panjang, ia pun hanya menggunakan celana pendek dan baju kaos hitam. Ia pun menghidupkan motornya dan pergi dari rumahnya. Namun baru saja ia berjalan kurang lebih 100 meter, tiba-tiba hujan sangat lebat turun malam itu. Tony mulai berpikir, bagaimana ini? Apakah harus pergi ke rumah Akbar atau aku pulang ke rumah? Sedangkan rumah Akbar itu cukup jauh. Lalu Tony mencoba untuk menguatkan hatinya. Ia memberanikan dirinya dan kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia mengendap-endap apakah masih ada sosok hitam itu. Namun pelan-pelan ia membuka pintunya dan ia melihat sekitar sekeliling ruangan rumahnya. Ternyata tidak ada sosok itu sampai ia masuk ke dalam kamar dan alhamdulillah tidak ada sosok hitam itu. Ia pun mulai bisa menenangkan tubuhnya. Ia merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya. Namun suasana masih sangat gelap karena listrik masih padam. Dan tidak selang beberapa waktu, ia hanya sekedar bermain handphonenya, yaitu game offline. Dan tiba-tiba di bawah tempat tidurnya itu seperti ada yang menerjang. Tubuh Tony pun tersontak. Ia mulai bingung, apa ini? Apa ada kucing yang masuk ke dalam rumahnya? Dan ketika ia melihat ke bawah tempat tidurnya, ternyata sosok itu menatap dirinya dengan tatapan yang sangat sinis. Ia pun melihat sosok hitam itu dan sosok hitam itu berbicara. Namun bahasanya itu si Tony tidak mengerti, kurang lebih seperti bahasa orang Cina. Karena ia tidak kuasa menatap sosok itu, ia pun pingsan. Sesampai di pagi hari, ia pun terbangun dan tubuhnya itu sangat lemas dan seluruh tubuhnya ini pegal-pegal. Tony pun izin tidak masuk kerja. Kembali ia mengingat kejadian semalam karena selama bertahun-tahun ia tinggal sini, ia tidak pernah mengalami gangguan-gangguan aneh. Namun ia mencoba berpikir apa yang terjadi ini pasti ada sebab. Dan ketika ia berpikir lebih dalam, lebih mengingat kejadian sebelum-sebelumnya, ternyata ia mengingat bahwa kemarin ia membeli pakaian kemeja berwarna merah itu. Dan mungkin saja kemeja inilah yang membawa makhluk ini datang ke rumahnya. Ini masih dugaan Tony. Namun Tony langsung pergi ke belakang rumahnya dan mengambil kemeja merah itu. Ia pun mengemas kemeja itu ke dalam plastik hitam. Ia letakkan di dashboard motornya. Dan beberapa waktu kemudian setelah ia selesai mandi, ia pun membawa plastik hitam itu ke tong sampah yang sangat jauh dari rumahnya. Ia berharap mudah-mudahan kemeja inilah yang membawa sosok itu. Dan setelah selesai ia buang, sosok itu tidak pernah kembali lagi. Lalu sampailah pada malam hari dan malam-malam selanjutnya. Ternyata syukurnya sosok itu sudah tidak pernah lagi datang atau menyapa Tony ketika malam hari. Dan cerita pun selesai. Baik, bagaimana cerita tadi? Sangat mengerikan. Ya,
buat kalian yang pernah membeli pakaian bekas, walaupun tidak semua pakaian bekas itu ada isinya, atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian yang seperti ini atau yang serupa, boleh komen di komentar. Karena kejadian ini memang ada kemungkinan bisa jadi pakaian bekas yang kalian beli itu adalah bekas mayat atau bekas pemilik orang yang sudah meninggal. Dan orang meninggal ini masih penasaran. Ya, namanya pakaian bekas, kita tidak tahu sejarah pakaian itu. Oke, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu sebelum tutup videonya. Dan saya Adel undur diri, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you.